Uang bisa membeli segalanya. Tapi bagaimana jika uang itu dihasilkan dari perjanjian gaib? Hari ini kita akan membahas praktik mistis yang sampai saat ini masih dipercaya di setiap daerah. Tentunya di channel Misteri Singanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu sagung dumadi. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang persugihan. Persugihan diambil dari kata sugih yang artinya kaya. Persugihan adalah sebuah cara di mana orang yang ingin kaya secara instan dengan melakukan perjanjian dengan makhluk halus. Tak sedikit orang yang zaman sekarang masih mempercayai hal tersebut. Di pelosok, mungkin di perkotaan juga masih banyak orang yang melakukan persugihan. Persugihan-persugihan itu ada yang meminta tumbal dan ada yang tidak meminta tumbal. Biasanya orang yang mengikuti persugihan tuyul, mereka akan mencuri uang-uang orang yang lewat ataupun sengaja datang ke rumah orang-orang tersebut. Karang bubrah adalah persugihan yang mungkin tidak meminta tumbal, tapi persugihan karang bubrah biasanya orang yang melakukan persugihan tersebut sejatinya kadang dia mendapatkan bencana terlebih dahulu ya. Contoh yang misal kebakaran. Nah, kalau misal persugihan itu sudah berjalan, nanti setiap tahunnya orang yang akan melakukan persugihan itu terus merombak rumahnya. Ada saja yang harus diperbaiki. Persugihan babi ngepet. Nah, persugihan itu biasanya dilakukan oleh dua orang. Yang satu menjadi babi dan yang satu menjaga lilin. Tata cara persugihan tersebut, orang yang akan menjadi babi itu datang ke rumah-rumah warga dan mengendus-kenduskan hidungnya. Nah, si uangnya itu datang ke orang yang menunggu lilin. Nah, selain itu juga ada persugihan ipri, ada persugihan yang meminta tumbal itu. Persugihan itu sebenarnya banyak, cuma yang paling tragis itu persugihan kuning putih. Karena ibaratnya kalau misal persugihan kan ada perjanjian. Sebelum melakukan ritual persugihan, biasanya orang-orang akan melakukan ritual terlebih dahulu. Dan tentunya ada syarat-syarat yang harus mereka bawa. Dan ada syarat yang harus mereka penuhi. Misal, ada yang menumbalkan keluarganya, ada yang menumbalkan orang tuanya, ada yang menumbalkan anaknya. Memang, kayaknya instan. Dari usaha kecil pun bisa membangun rumah besar. Dan syarat-syarat yang biasanya dilakukan ritual, datang ke tempat-tempat sunyi, datang ke tempat-tempat yang gelap, datang ke tempat-tempat yang angker. Nah, untuk persugihan ipri, biasanya orang tersebut akan datang ke tempat yang dipercaya di sana ada ipri. Apa sih ipri itu? Ipri itu adalah siluman ular manusia setengah ular. Mereka sangat menyukai laki-laki karena syaratnya juga dari persugihan itu memang tidak terlalu sulit. Di malam-malam tertentu, ipri itu akan diminta ditiduri oleh orang yang melakukan persugihan tersebut. Namun persugihan juga ada yang mengatakan ada yang sering bertanya, apakah ada garis keturunan dari yang ikut persugihan? Ada yang tidak. Jadi misal garis keturunan, berarti dia ada kaitannya dengan apa yang orang tuanya dulu melakukan persugihan. Biasanya kalau misal ada turunan, kalau misal tidak dia lakukan, mungkin kehidupannya akan biasa-biasa saja. Kalau misal dia turunkan ke anak cucunya, mungkin kehidupannya akan kaya seperti kakek neneknya dulu. Cuma di garis turunan persugihan itu ada yang lulus, ada yang tidak. Tergantung mungkin garis turunan itu. Banyak orang sekarang yang melakukan persugihan hanya untuk kaya secara instan.
Dampak dari persugihan yang mereka buat adalah kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, kehilangan segala yang mereka punya. Kadang juga ada yang gangguan jiwa, ada yang sampai meninggal. Itu akibat ulah mereka sendiri. Karena persugihan itu kan musyrik. Ibaratnya kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa sih persugihan itu? Kenapa banyak orang yang kadang tidak memikirkan dampak negatif dan dampak yang akan mereka terima nanti setelah perjanjian mereka selesai. Karena jikalau orang melakukan persugihan, mereka akan ditanya siapa yang akan ditumbalkan dan mau berapa tahun mereka kaya. Terkadang satu tahun, 2 tahun, jika orang itu sudah merasa cukup, mereka akan lupa tidak memberi sajen atau tidak ibaratnya tidak melakukan apa yang disuruh dukunnya. Intinya dampak persugihan itu bukan hal yang main-main. Kadang mereka mengambil orang yang kita sayang. Orang-orang yang melakukan persugihan itu kadang orang-orang yang terpepet atau memang orang-orang yang serakah. Mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya jika mereka melakukan hal tersebut. Banyak kerugian yang akan mereka terima. Dari mulai kehilangan orang yang mereka sayang, kehilangan satu persatu anak mereka, orang tua mereka, dan pada akhirnya jika sampai titik terakhir persugihan itu, mereka yang akan menjadi tumbal. Ini yang saya tahu ya, benar atau tidaknya Allah alam. Tapi yang dari kalau saya bilang gini, kita senang di alam manusia ini, kita senang karena kita mengerjakan jin yang mereka sekutui. Tapi alam nanti mereka yang akan dipekerjakan. Kayaknya tidak seberapa, tapi dampaknya sangat besar. Kenapa sih banyak orang yang melakukan persugihan? Ada yang karena faktor ekonomi, ada juga yang faktor krisis usahanya tidak bagus, ada juga yang kepepet. Kalau misal orang yang serakah itu udah gak harus ditanya lagi. Karena memang jiwa manusia itu serakah, merasa kurang tentang apapun. Pesan moral yang kita dapat dari orang-orang yang melakukan persugihan adalah kekayaan itu tidak kekal abadi. Kita manusia yang hidup, bahkan tumbuhan atau hewan pun akan merasakan mati. Ibaratnya makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan kekayaan itu tidak kekal untuk selamanya. Intinya jangan sampai kita terjerumus kepada hal seperti ini karena dampak yang akan kita ambil nanti lebih besar dari apa yang kita kira. Jika kalian sedang merasa kesulitan, ingat, ada Allah yang selalu menjaga kita. Ada Allah yang selalu mendengar doa-doa kita. Dan ada Allah yang selalu menolong kita. Intinya jangan sampai, soalnya banyak cerita-cerita pesugihan di luar sana yang mungkin beberapa orang sudah tahu dampaknya, tapi masih banyak orang yang melakukan persugihan itu. Intinya sesulit apapun kita, sesulit apapun kehidupan kita, sesulit apapun ekonomi kita, jangan sampai melakukan hal yang musyrik seperti itu. Jika kita melakukan hal itu, berarti kita tidak percaya dengan kebesaran Allah SWT. Pesan dari saya untuk teman-teman ya ini. Tidak semuanya akan berjalan mulus. Baik usaha, baik bisnis, baik keluarga, pasti akan ada fase naik turunnya. Di usaha mungkin, dagang atau hal lain sebagainya, tidak semuanya akan langsung berjalan mulus. Oke teman-teman, mungkin pesan moral yang kita dapat, intinya syukuri apapun yang terjadi di kehidupan kita. Baik itu kaya, baik pun itu tidak kaya, intinya syukuri apapun nikmat yang Allah kasih. Karena tidak semua orang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Intinya jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang seperti ini. Diri kita sendiri yang akan rugi nantinya. Intinya ambil sisi positif dari video ini, buang sisi negatifnya. Untuk orang yang tidak percaya, anggap aja video ini sebagai hiburan. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rasul.